telah mendukung dan memotivasi saya dalam secara pribadi untuk mengikuti calon guru penggerak, dan alhamdulillah setelah 2 bulan dilaksanakan, 1 modul terlewati dari 3 modul. Jadi ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4. Sebenarnya saya itu takut untuk presentasi karena ibu dan bapak itu lebih banyak ibu-ibu itu lebih banyak pengalamannya dibandingkan saya tentang menumbuhkan budaya positif. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, saya di sini tidak untuk menggurui, tetapi memang ini adalah karena modul 1 ini merupakan modul yang sering atau sudah dilakukan oleh ibu selama praktek di kelas maupun di luar kelas, tapi di sini saya punya kewajiban untuk menyampaikan. Jadi mohon izin direkam ya Ibu dan Bapak untuk kegiatan saya dalam mempresentasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi hari ini tuh sharing tentang menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun capaiannya, yang pertama adalah memahami konsep tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktikum disiplin dalam pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga itu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Menumbuhkan budaya positif, ini yang saya pelajari dari modul 1. Yang pertama itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang modul 1.2 itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga itu merupakan visi dari guru penggerak dan pendekatan dan disiplin positif, sehingga terdapatlah budaya positif. Ya, berapa? Curi apresiatif. Nanti saya jelaskan. Jadi dalam modul 1.1 kita akan bertemu dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Kita pernah mendengar bahwa anak itu katanya selembar kertas kosong. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu bukan kertas kosong, melainkan anak itu mempunyai kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Jadi kita itu sebagai guru hanya dapat menuntun dan menebalkan. Jadi tidak bisa, karena di dalam diri anak sudah punya kodratnya masing-masing. Seperti halnya petani itu punya lahan, hanya mampu menyirami, terus membasmi hama-hama. Sama seperti kita itu hanya menuntun saja supaya murid itu mempunyai karakter murid tumbuh dengan baik. Itu tujuan dari 1.1. Nah, yang kedua, dari modul 1.2 kita akan dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi bukan sembarangan guru yang mampu membudayakan positif kepada anak-anak, tetapi guru yang mempunyai nilai dan peran. Di sini di filosofi itu diibaratkan sebagai pohon. Nilai guru itu seperti akar. Jadi kalau misalnya akarnya sangat kuat, bersifat mandiri, kolaboratif, berpihak pada murid, reflektif, inovatif, berarti nanti guru tersebut mempunyai peran yang sangat baik, seperti mewujudkan pemimpin murid, menjadikan pemimpin pembelajaran, menjadikan klub bagi guru lain dan sebagainya. Mandiri ya, nanti yang lain. Nah, ini dari dari modul 1.3, oleh-oleh dari 1.3. Berarti guru itu harus mempunyai tujuan. Tujuannya itu adalah visi kita. Visi kita itu apa? Visi kita itu menuntun murid untuk mendapatkan karakter profil pelajar Pancasila. Siswa itu harus mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global, dan beriman bertakwa kepada Tuhan.
Ini dari modul 1.3. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif, diadakanlah pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu dengan inquiry apresiatif itu? Jadi kita mah kadang suka fokus kepada kelemahan-kelemahan anak atau misal fokus kepada kesalahan-kesalahan anak. Ternyata apa yang kita lakukan itu salah. Kita harus melihat dari kekuatan anak itu melakukan itu teh pasti punya tujuan. Apakah tujuannya ingin diperhatikan oleh guru? Nah, jadi pendekatan inquiry apresiatif itu menggunakan bajak buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Itu yang kita harus lakukan. Nah, jadi budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu merupakan modul 1.4. Nah, jadi ini yang akan kita bahas dari materi hari ini. Konsep budaya positif itu ada 6, Ibu dan Bapak. Yang pertama, mewujudkan budaya positif itu punya 6 cara. Yang pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif dan motivasi perilaku, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga nutrisi. Coba perhatikan dulu, Muria. Perubahan paradigma. Menurut Muria, ilusi guru mengontrol murid itu benar atau salah? Benar. Jadi anak itu dikontrol sama kita, benar. Terus bahwa titik dari membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu benar atau salah? Jadi siswa itu sama kita dikritik dulu, ini salah gitu. Itu benar atau enggak? Salah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu memberikan hadiah, misalnya memberikan hikmah. Efektif tidak? Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Salah. Yang ketiga juga salah, itu ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu tidak selalu ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa juga tidak sama sekali. Jadi dalam perubahan paradigma itu sebenarnya ini semuanya hanyalah sebuah ilusi. Jadi sesungguhnya yang dapat mengontrol itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya kesadaran mah, walaupun mau dikontrol sama orang lain juga atau tidak dikontrol, tetap aja melakukan hal yang baik. Kita lanjut. Nah ini, jadi perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Yang pertama ada stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Stimulus itu yang sering kita lakukan, ya. Kalau teori kontrol itu sesungguhnya yang harusnya kita lakukan itu seperti itu. Jadi pada modul 1.4, ketika kita melakukan mempelajari modul itu, kita beranggapan bahwa oh ternyata selama ini kita salah terhadap murid. Jadi ternyata selama ini kita itu melakukan hal-hal yang salah, yang menentang. Seperti ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Salah kan? Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika murid beranggapan kamu bajunya harus dimasukin gini-gini, itu salah. Karena bukan dari diri murid sendiri itunya, tapi karena ada tekanan dari kita. Terus saya bisa mengontrol orang lain, itu tidak, itu salah gitu. Memaksakan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pemaksaan ketika ada bujukan yang gagal kita paksa gitu, itu salah. Harusnya berkolaborasi dengan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi apa itu disiplin?
kan, hukuman. Nah ternyata disiplin itu adalah kita harus belajar mencari bahwa si anak itu ternyata melakukan hal-hal itu ada tujuannya. Jadi bukan si anak ketika mencoret-coret bangku, oh ternyata tujuannya dia gabut misalnya. Jadi kita harus memahami tujuan tersebut, jangan menyalahkan anaknya, tapi pahami dulu tujuannya. Jadi disiplin itu adalah belajar bagaimana kita belajar terhadap orang lain, memahami orang lain. Kita atau memberikan pelajaran ke anak tentang arti disiplin itu. Jadi Bu In di sini ya. Nah, jadi teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu terbagi akan 3 Bu Ina. Jadi ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah, kebanyakan kita itu melakukan yang dari luar. Kayak motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, ibu-ibu di sini mengikuti kegiatan ini pasti karena ketidaknyamanan. Kalau nggak ikut, kasihan gina ketidaknyamanan. Karena udah biasa. Nah, ya itu. Terus yang kedua misalnya mendapatkan imbalan. Ikut ada imbalan. Misalnya, Soalnya ini salah satu contoh yang tidak mendapatkan imbalan ya. nah ternyata yang seharusnya itu adalah motivasi internal. Jadi menghargai diri sendiri. Jadi ketika tidak mendapatkan kenyamanan atau misalnya tidak mendapatkan imbalan juga, ikut dan ini berguna kata Muria tadi. Gitu seperti itu. Jadi harusnya dari dalam diri sendiri. Nah, kalau aku kan tadi dia nggak tahu berguna buat saya. Ya, imbalan juga kenapa ini kayak ikut coba gitu. jadi Bu Ina ya, kayak aku ikut CGP ini sebenarnya mah yang pertama karena ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan. Kalau misalnya harus ikut ya kenapa enggak gitu kan ya. Terus mendapatkan imbalannya kan sertifikat ya, sertifikat itu. Jadi unsur 1, 2 itu pasti akan selalu ada gitu di dalam diri manusia itu. Tetapi seharusnya bermanfaat untuk diri sendiri juga nggak bermanfaat. Bu Ina kan nanti berhubungan dengan siswa. Kayak disiplin dalam. Sudah sampai yang nafsu aja mengenai. Jadi yang seharusnya kita lakukan adalah disiplin positif itu menanamkan motivasi intrinsik, yaitu pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau misalnya disiplin positif itu nggak ada istilah nggak enakan ya. Kalau kita makan suka nggak enakan ke orang teh gitu kan, nggak bisa menjawab tidak gitu. Nah kalau sekarang dalam hal ini siswa-siswa itu nah itu Bu Ina, itu namanya disiplin positif. Jadi supaya mereka itu menghargai dirinya sendiri sebelum menghargai orang lain. Salah satu hal yang harus dilakukan dalam disiplin positif itu adalah keyakinan kelas. Ini yang baru pertama kita lakukan, keyakinan kelas ya. Kalau dulu mah bukan keyakinan kelas, peraturan kelas. Bedanya kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kelas. Apa bedanya itu? Kalau keyakinan kelas itu harus punya tujuan dan kebermanfaatan. Jadi kalau misalnya ini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Padahal banyak sekali yang melanggar. Adanya peraturan itu malah banyak melanggar. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai nilai-nilai atau keyakinan. Harusnya bukan peraturan, tetapi mereka sadar dulu kalau misalnya menggunakan helm itu untuk siapa? Untuk keselamatan dirinya sendiri. Jadi mendukung motivasi itu seperti itu, Bu In. Harus sadar akan diri sendiri, punya cara menyadarkan itu. Nah, yang pertama itu dengan adanya keyakinan kelas dulu. Kita
pertama membiasakan adanya peraturan dulu ya, peraturan ketika anak-anak melanggar kita marah, nah, kita ada hukuman, ada sanksi gitu. Terus ketika mereka tidak melanggar kita kasih hadiah. Sementara itu semua itu hanya sementara. Ketika misalnya Bu Kina dapat anak-anak nanti kalau misalnya masuk ke kelasnya teratur dapat hadiah ya. Pas Bu Kinanya sakit, apakah mereka sama melakukan seperti itu? Assalamualaikum. Ada apa mau? Tiga. Masih udah pulang? Mana beda pulang? Ya. Terus ini kemanain? Simpan dulu deh itu ya. Kasih ya. Assalamualaikum. Ini coba selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apa atau nilai apa yang harus dimiliki oleh siswa? Rapi. Apa Bu? Rapi. Agar tidak pusing mencari buku daripada Keyakinan. ya, jadi supaya semuanya tidak tahu tempatnya di mana, jadi tidak pusing kan nanti nyarinya kalau pada tempatnya dapat Boleh. di situ gitu. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu kayak anak itu Mempermudah mempermudah orang lain. Tetapi itu untuk orang lain kan, bukan bukan dirinya bukan sendiri. untuk orang lain aja, untuk kita juga sama kan, kita tahu oh tempatnya di situ kan jauh. Nah, kalau keyakinan di sini kebajikan yang ditujunya itu adalah tanggung jawabnya, tanggung jawab pribadi. Ketika dia menyimpan buku di tempatnya itu berarti pertama memudahkan, terus dia punya tanggung jawab untuk Sudah menyimpan menyelesaikan yang tugas, menyelesaikan gitu. itunya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa? Kemarin kan di kelas ada nilai keyakinan kelas. Nah, nilai kebajikan apa yang harus dilarang mengganggu orang lain itu contohnya? Nah, benar, kita menghargai orang lain. Jadi kita itu nilai kebajikan kepada anak-anak itu ketika kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain berarti menghargai sesama teman, sesama orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini lebih ke nilai kebajikan apa? Kalau hadir di sekolah. Bisa ada sorangan ada Tahu biasa. Disiplin bisa, terus komitmen sama diri sendiri bahwa kita itu harus hadir di sekolah. tanggung jawab ya, tanggung Ya, jawab. dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menggunakan narkoba, dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa? Kesehatan. Ya, benar, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, benar Wina, keselamatan, keamanan. Nah ini jadi keyakinan saya yang seperti itu. Nah juga berdarah ya, Nggak ada. kayak bergantian atau menunggu giliran, kayak kita itu nggak pernah ngantri gitu ya. Berlatih Itu sabar, adalah melatih ya. kesabaran, benar Bu Sri. Itu keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Nah, penghargaan dan hukuman. Di sini ada satu kasus yang tadi saya bilang dengan Bu Kina, ketika Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya. Sehingga Bu Anas itu memberikan hadiah berupa stiker kalau misalnya murid-muridnya tertib, stiker bintang. Lalu tiba-tiba Bu Anas itu sakit, digantilah sama Pak Heru. Anak-anaknya tertib atau tidak? Tidak, karena nah itu. Jadi penghargaan atau hukuman itu hanya bersifat sementara, tidak bersifat selamanya. Ketika anak ada yang memberikan penghargaan, berarti semangat untuk mengerjakan. Ketika ada yang memberikan hukuman, berarti jangan, si bapak ini mah galak kan seperti
seperti itu. Kalau punya keyakinan berarti semua guru pun bisa Nah itu ketika pengaruhnya pengaruh karena ada dalam diri siswa sendiri tahu. Jadi ketika membuat pertama kali masuk kelas itu harus membuat keyakinan dulu. Jadi setiap orang itu tahu, oh iya ternyata untuk menghargai orang lain, oh ternyata untuk keselamatan dirinya sendiri. Nah, untuk meyakinkan orang-orang itu seperti apa, meyakinkan anak-anak itu seperti apa. Jadi keyakinan kelas itu Bu Ina dilakukan tidak semata-mata sama guru saja, tetapi sama seluruh siswa dilakukannya. Contohnya di siswa tersebut semua dikasih kertas, lalu sok kalian maunya seperti apa kelas yang nyaman itu. Nanti sama kita ditentukan nilai-nilai kebajikannya. Tapi Misalnya kalau nilai-nilai kebajikan itu jangan hanya satu orang guru dong. harus guru-guru harus tahu, makanya Makanya berarti harus semua, jadi jangan sampai kayak Bu Anas dan Kang Heru tadi. iya. Oh, karena kalau Bu Anas ini memberlakukan penghargaan dan hukuman, bukan keyakinan kelas. Oh Iya, jadi dia ngasih reward aja gitu. Kalau semua guru mah pasti akan melakukan keyakinan yang sama. Makanya harus ikut CGP biar materinya mudah. Wow. Karena selama ini kita itu melakukan hal-hal yang salah ternyata. Ya, gak sadar. Kayak yang benar, tapi ternyata Nah, menyampaikannya kayak Bu Gina ke yang lain itu gimana gitu? ke guru-guru yang lain ya. Nah, ini harus berkolaborasi, harus punya visi yang sama, Bu Ina. Jadi harus kalau sekolah kan punya visi ya, visi misi. Tapi terkadang visi misi itu tuh cuma ditempel aja, tidak dihayati. Gitu. Jadi kalau misalnya mau punya disiplin positif, lingkungan disiplin positif, sekolah itu harus punya visi yang sama di dalam diri masing-masing. Berarti kalau gitu, kalau misalkan sekolah visi misi sekolah, berarti harus kita kayak tadi keyakinan yang kita ke anak gitu ya. Iya. Jadi Jadi misalkan Bu Gina tuh mau apa, Bu Dia nanti mau apa, Ya. Bu Gina mau apa, berarti harus begitu ya. tetap pada profil pelajar Pancasila. Murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini penghargaan. Penghargaan itu pengaruh jangka pendek atau jangka panjang menurut Ibu dan Bapak. Ibu. Jangka pendek atau jangka panjang, Bu Sri? Jangka pendek. Penghargaan mengukur. Pendek. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jangka pendek, semuanya jangka pendek ya. Penghargaan itu merusak hubungan. Ini sering sekali dilakukan. Iya betul. Ya, kayak misalnya ada si A dan si B siswa kita, terus tiba-tiba kalau si A itu bagus, kita kasih penghargaan. Nah ini si A dan si B itu pasti akan rusak hubungannya. Jadi penghargaan itu merusak hubungan siswa sebenarnya. Sirik ya. Habis dari bere kan, ya ngomong. Makanya mungkin penghargaan itu tidak harus dilakukan, bagus dilakukan, tetapi jangka pendek gitu. Dan tidak baik. Harusnya banyak yang tadi harus ada Aja biasanya. sesi aja. Setengah itu seperti itu. Komen kasih semua. Adil ya. Oh, cara Bu Gina mau permen, Bu Dia Matara. Gitu emang jadi pembanding. Jadi membandingkan Ibu dengan kenapa nggak dikasih bintang? Guru anu mah ngasih bintang. nah, itu mungkin. Jadi itu sebuah penghargaan itu. Oh jadi kan makanya Emang harus penghargaan itu tidak sama efektif. gurunya. Penghargaan itu tidak efektif. Hukuman dan konsekuensi. Penghargaan. Nah, ini yang suka ada di buku poin atau sama guru-guru. Buat edit aja nanti ya. Ya, Apa? benar Padahal ini. harus aktif ini. Aktif cuman Menyudut. Jadi mungkin hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang sering saya lakukan dulu-dulu ya. Kalau sekarang setelah ikutan CGP itu kayak ditampar gitu. Karena memang benar-benar salah apa yang kita lakukan selama ini. Kemarin tuh pelajaran apa? Jurnalistik
Bismillah aja belum Nah. terus. Ya, Nah. enggak 100 Ya istighfar wes. Mencatat 100 kali. Wah, itu nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Pada guru nanti ngirim tuh. Heeh. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena terlambat sekolah. Jadi tindakan guru ini hukuman. Ya, jadi siswa Jadi semua hukuman ini. nah ini tuh lari mengelilingi lapangan basket hukuman kan itu apa yang kan kita suka melakukan itu ya. Tidak ada wafanya. Harusnya Harusnya. Nah, harusnya ini nih menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berarti bukan hukuman yang mereka kasih tapi konsekuensinya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi konsekuensinya kalau misalnya membuang sampah atau misalnya terlambat kita tuh dilarikan tanpa tahu sebabnya seperti apa. Harusnya mah berarti besok konsekuensinya kamu harus ngapain. Bahkan lebih cepat. Bu, karena aku tidurnya malam, berarti nanti malam kamu tidurnya harus jam berapa? Jadi harus konsekuensi, jangan hukuman yang dikasih kepada anak. Ada lagi Bu Ina udah mau bertanya. gas bener gas. Karena Bu Ina dalam setiap siswa itu punya tujuan atau kebutuhan manusia. Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Mereka itu melakukan hal itu punya tujuannya yang 4 ini. Kebutuhannya gini. Mereka itu menutupi 4 yang mereka punya ini. Pertama, karena di orang tuanya tidak diperhatikan, ketika rambutnya gondrong sama kita diperhatikan seperti itu, berarti mereka apa? Cinta dan kasih sayang. Maka mereka butuh cinta dan kasih sayang. Terus ketika mereka dikasih hukuman ngepel karena misalnya telat atau karena misalnya apa, mereka ada kesenangan, ada aku meresep dia ngepel. Nah itu ada yang kayak gitu lagi ngepel. Nah itu jadi besok lagi ngepel lagi karena itu kesenangan mereka memenuhi kebutuhan kesenangan mereka. Terus ada lagi kebebasan dan penguasaan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi itu tujuannya itu seperti itu. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Kebutuhan manusia nih yang pertama. Siswa kelas 7 mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Karena kebutuhan apa? Kebutuhan kan ada kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Penguasaan ya. berkuasa, tidak perintah. Nah ini menumbuhkan disiplin positif. Yang pertama, 5 posisi kontrol itu kita itu adalah sebagai penghukum. Guru itu sebagai penghukum ya, suka hukum aja ke siswa itu. Kenapa? Bicara tadi nggak boleh hukum. Ya ini kita cari yang paling baiknya yang mana Nina? Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Suka anak itu dipanggil, kan kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Salah aku tidak, terus merasa anak bersedih aja. Ada yang teman nih, ini Bu Kina yang suka lakukan teman. Ketika anak itu mau bercerita, itu berarti sebagai teman. Terus pemantau, ini Bugi yang suka lakukan. Pemantau itu buser. Ya. Nah ternyata yang paling bagus itu adalah menjadi manajer. Bukan ngatur kayak aku. Nah itu, jadi bukan ngatur di sini, tapi manajer di sini ingin ditanyakan manajer. Tapi kita mah kebanyakan menjadi penghukum. Orang merasa bersalah. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi teman itu, wah udah kita atau sekolah dan nggak punya uang jajan misalnya gitu. Itu teman kan, pemantau, menghitung dan mengukur.
manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi bertanya dulu kepada siswa itu, jangan keluar ketika marah-marah gitu. Jadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mana ya? Bisa kembali. Oh, bisa kembali. Ya, jadi si restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan masalah. Tadi posisi manajer itu kita melakukan restitusi. Jadi si siswa itu ditanya dulu sama kita, kenapa kamu melakukan hal itu, apa tujuannya. Lila, bener Bu, Lina lama. Karena proses penyembuhan anak itu ketika anak sakit mentalnya 5 tahun, berarti 5 tahun juga kita harus menyembuhkan anak tersebut. Luar mata. Makanya butuh Bisa itu kan juga banyak. berarti harus berkolaborasi dengan siapa? Dengan orang tua. Jadi itu bisa Bu Ina. Ketika anak sakit hati, ayeuna kan banyak ya pembunuhan, Ya. pembunuh misalnya. Ternyata si anak itu teh ngebunuh pacarnya gara-gara melihat orang tuanya teh dulu pisah gara-gara cerai, bapaknya selingkuh. Jadi gak suka gitu sama dia, yang tahu. Nah akhirnya apa? Dibunuh, diapain itu. Jadi proses penyembuhan itu teh kembali lagi ternyata salah pola asuh dari keluarga. Dan itu butuh waktu. Terus di sekolah seperti apa kan? Nah, di sekolah itu kita yang harus bertanggung jawab, mencari kenapa kamu melakukan hal-hal itu. Masuk ada guru BK dan guru-guru ya. Tahu yang mana. Stop ilmu. Itu memang bergerak semua. Harus ikut guru penggerak, makanya harus didorong untuk ikut guru. Tapi kan Kalau kalau satu dari dua kayak orang malam, bergerak, tapi ini cuma 4 orang. Susah banget untuk penggerak. Pinuh